Fadila Yunandrika Putra Adiatma. Iya, Bu. Apa? Data sekunder. Oke, betul ya, data sekunder ya. Karena datanya diperoleh dari pihak lain. Oke, itu pembahasan minggu lalu ya. Jadi kalau yang nggak tahu berarti nggak pernah memperhatikan. Karena sudah kita sering ulang-ulang, bahkan di pertanyaan kuis pagi pun sering diulang-ulang. Ya, jadi siap-siap aja ya kalau yang masih belum ngeh terkait materi-materi kita, ya siap-siap aja. Oke, kemudian tips menyajikan data. Ya, ini sama seperti tadi, harus ada judul, harus punya kolom, harus punya isi, dan sumber itu harus ditulis kalau jenis datanya jenis data sekunder. Ini adalah contohnya, ya ada judul, kemudian judul kolom, isi, dan sumber. Kemudian selain tabel, ya banyak sekali diagram yang bisa digunakan untuk menyajikan data. Ya, jadi data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram, gitu. Ini data-data yang sifatnya masih memberikan informasi secara umum ya, secara umum. Kita pengen lihat nih dari data yang kita kumpulkan perbandingan datanya seperti apa sih? Yang naik vario berapa, yang naik mobil berapa, yang naik becak berapa, ataupun misalnya jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa sih dari keseluruhan total populasi mahasiswa UNS dan sebagainya. Nah, itu hal-hal informatif dari suatu data itu bisa dibentuk dalam suatu diagram ataupun tabel ya. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis diagram dan setiap diagram itu punya tujuan sendiri-sendiri ya. Diagram batang itu punya tujuan sendiri, diagram garis punya tujuan sendiri, diagram titik punya tujuan sendiri gitu. Jadi kalau kalian memahami tujuan dari apa sih yang ingin kalian sampaikan dari menampilkan data, misalkan menggunakan diagram lingkaran, itu kalian apa yang mau di highlight, yang mau ditunjukkan itu apanya gitu. Nah, misalkan untuk diagram batang ya. Diagram batang ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan, untuk menjelaskan perbandingan, menjelaskan perbandingan dari data. Ya. Jadi diagram batang ini sangat cocok ketika kita ingin menunjukkan kepada audiens ini loh perbandingan data kita gitu. Nah, di sini ada X dan Y ya, garis X dan garis Y. Oke, saya tanya dulu, diagram batang itu nama lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Nama lain diagram batang, titik-titik chart, bla 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 chart. Apa namanya? Nggak tahu? Nama lain dari diagram batang. Oke, benar ya, namanya bar chart. Bar itu batangan. Bar chart. Di sini ada X dan Y ya. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X di sini menyatakan apa? Sumbu X. Sumbu X apa sumbu X? Jumlah kakak per desa. No. Oke. X-nya itu adalah nama-nama desa ya, betul. X-nya itu adalah nama-nama desa. Desa Abang, Bebandem, Karangasem, Kubu, Manggis, dan lain-lain. Sedangkan sumbu Y-nya itu apa? Jumlah datanya, Bu. Jumlah datanya tentang apa? Jumlah penduduk dan kakak per desa. Oke, betul ya. Jumlah penduduk dan kakak per desa. Ini ada dua data di sini. Yang warnanya biru itu adalah jumlah penduduk. Di Desa Abang itu jumlah penduduknya 80.000. Tapi jumlah kakaknya itu ada 20.000. Ya. Artinya kalau kayak gini, satu kakak punya berapa orang? Rata-rata.
4 ya. Kakak itu tahu kan kakak ya, kepala keluarga, satu rumah atau satu keluarga. Satu keluarga atau satu rumah itu jumlah kepala keluarganya itu ada 20.000, tetapi untuk jumlah total orangnya itu ada 80.000 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan diagram batang atau bar chart, kita akan mudah ya untuk melihat perbandingan ya. Oh, ternyata ini Karangasem nih data penduduknya yang paling tinggi, yang paling rendah apa? Yang paling rendah mungkin di sini rendang ya, di sini jumlah penduduk paling rendah itu di Sidemen. Sedangkan jumlah kakak yang paling rendah itu ada di Rendang dan Sidemen ya. Kita mudah untuk melihat perbandingannya gitu. Jadi tolong diingat bahwa tujuan dari diagram batang atau bar chart itu adalah untuk melihat perbandingan dari datanya, terutama perbandingan jumlah. Oke, kemudian di sini ada line chart ya. Line chart atau diagram garis ya. Oke, di sini kalau line chart itu dia tujuannya adalah melihat perubahan terhadap apa? Perubahan terhadap apa? Perubahan suatu data terhadap Waktu. Oke, betul ya, terhadap waktu. Jadi tujuan dari line chart atau diagram garis itu adalah melihat bagaimana pergerakan atau perubahan dari suatu data, misalnya jumlah pasien COVID terhadap satuan waktu, gitu. Oh, tahun Januari 2020 ini ada 1 juta, kemudian bulan Desember 2020 ada 5 juta yang terkena COVID. Nah, dari situ kelihatan grafiknya naik turunnya. Ya, istilah lain dari perubahan ini itu disebut dengan tren. Ya, jadi nanti kalau saya tanya apa itu tren di dalam diagram garis, jangan bingung. Tren itu adalah perubahannya. Ya, gitu. Dan X-nya ini boleh tahun, boleh bulan, boleh quarter. Ya, kalau 1 tahun ada berapa quarter? 1 tahun ada berapa quarter? 4 ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 2020, kuartal 1, 2, 3, 4 di 2021, itu juga bisa ya. Diagram batang, diagram garis ya dibuat seperti itu juga bisa. Sedangkan Y-nya itu biasanya adalah menyatakan nilai kuantitatifnya ya, nilai angkanya. Selanjutnya ini ada diagram simbol ya. Kalau simbol ini adalah diagram yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan datanya ya. Dan ini biasanya hanya digunakan untuk mendapatkan gambaran kasar dari suatu data. Gitu. Misalnya Twitter itu simbolnya seperti apa, YouTube simbolnya seperti apa dan sebagainya. Atau misalnya penyakit jantung itu simbolnya seperti apa? Jantung itu mungkin identik dengan hati ya mungkin. Jadi mereka menggunakannya simbol-simbol seperti ini. Ini untuk menyatakan jumlah penderita, tetapi dalam simbol, maksudnya misalkan tahun 1996 jumlah penderita penyakit jantung itu ada 20 penderita. Nah, supaya mudah dipahami secara gambaran kasarnya, maka ya udah di embed ya, istilahnya dipangkas supaya lebih mudah dipahami. Makanya 10 penderita ya udah kita ganti aja jadi simbol 1 hati gitu. Gitu. Itu adalah tujuan dari diagram simbol. Kemudian ada diagram lingkaran.
Ya, diagram lingkaran itu digunakan untuk menunjukkan porsi dari suatu data, ya, dari suatu data terhadap keseluruhan data. Kalau ini keseluruhannya berapa? Diagram lingkaran itu seharusnya keseluruhannya berapa? Kalau lihat ini. Betul ya, 100%. Jadi wajib hukumnya untuk menggambarkan diagram batang, diagram lingkaran itu kalau dijumlah wajib 100%. Jangan sampai kalian membuat diagram lingkaran ketika jumlahnya lebih dari 100%. Itu namanya datanya tidak valid. Ya. Ini diagram lingkaran nama lainnya apa? Ada yang tahu? Nama lain diagram lingkaran apa? Pie chart, ya benar. Pie chart. Oke, kalau misalnya itu kan persentase 100% ya. Kalau dibuat ke dalam degree, betul ya, 360 derajat. Jadi keseluruhan itu adalah 360 derajat. Ya, kalau seperempat berarti 90 derajat. Kalau persentase dia harus 100 derajat. Maaf, 100%. Oke ya, jadi kalau pie chart itu digunakan untuk melihat perbandingan atau proporsi dari setiap data. Ya, kalau gini kan jelas. Oh, misalnya proporsi zona awas gunung api terbesar itu proporsinya ada di Abang ya, di Desa Abang gitu. Sedangkan 11% dari keseluruhan zona awas gunung api itu ada di Desa Selat misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang namanya diagram titik. Diagram titik atau biasa kita sebut dengan scatter plot ya, scatter plot. Scatter plot ini digunakan untuk melihat sebaran data ya. Sebaran data dan tujuan lainnya ya, tolong diingat bahwa scatter plot ini digunakan untuk melihat korelasi dari variabelnya ya. Misalnya ini ada variabel bulan ya yang x-aksisnya variabel sumbu x-nya itu adalah bulanan, sumbu y-nya itu adalah titik api, jumlah titik apinya. Nah, ketika kita sudah mengetahui persebaran datanya ya, misalnya untuk CH bulanan itu ada di CH bulanan 200 itu jumlah titik apinya di bawah 5.000. Kemudian misalkan ini ada bulanan 300, sekian itu titik apinya ada di sekian sekian sekian. Nah, setelah kita punya datanya ya dibentuk ke dalam titik-titik yang banyak, persebarannya kita tahu, kita tuh nanti bisa menentukan apakah variabel bulanan ini dia dipengaruhi oleh titik api ataukah titik api ini dipengaruhi oleh bulanan atau dua-duanya tidak saling berpengaruh. Misalkan contoh yang lain. Di sini ada tingkat motivasi mahasiswa ya. X-nya ini adalah tingkat motivasi mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau dinilai tingkat motivasinya 1 sampai 10 ya. Itu gini-gini. Ya, misalkan yang X ini adalah tingkat motivasi, yang Y-nya ini adalah IPK. Ya, setiap mahasiswa nanti dinilai, oh ini anak ini motivasinya sekian, IPK-nya ternyata sekian. Anak ini motivasinya sekian, IPK-nya sekian. Nah, dari situ ya ketika kita sudah punya data kayak gitu, itu kan bisa dipetakan ya ke sini ya. Tadi anak ini motivasinya 5, IPK-nya 3,0. Anak yang ini motivasinya ternyata level 9 ya. Oh, ternyata IPK-nya adalah 3,9. Anak yang sana motivasinya 2. Oh, ternyata IPK-nya 1,9, ya kan? Nah, kalau seperti itu, ya nanti kelihatan datanya itu ada polanya. Dengan melihat persebaran yang ada polanya, kita bisa menentukan bahwa oh, ternyata motivasi dan IPK itu saling berpengaruh, punya korelasi. Ya, semakin tinggi motivasi, semakin tinggi IPK. Semakin rendah motivasi, semakin rendah IPK.
Ya, jadi salah satu tujuan dari diagram titik atau scatter plot itu adalah mencari korelasi dari data, ya, atau dari variabelnya. Tadi variabelnya adalah tingkat motivasi dan nilai IPK, gitu. Kemudian penyajian data yang lain ya, itu bisa menggunakan map ketika datanya itu adalah data spasial. Data spasial itu adalah data-data yang mengandung geografis dari keadaan nyata ya. Ya misalnya kita punya data latitude, longitude dari suatu daerah ya, bujur timur, bujur selatan dan sebagainya dari suatu daerah. Kemudian kita juga punya data luas lahan di daerah tersebut. Ya misalnya kita punya data longitude, latitude dari Kalimantan Selatan, kemudian kita punya jumlah area hutannya itu berapa. Nah, itu bisa nanti dipetakan atau disajikan dalam bentuk peta. Karena kita punya data spasialnya, longitude, latitude tadi. Nah, gitu. Nah, dalam penggunaan simbol, garis, warna, ya, di dalam penyajian data map maupun data-data yang lain itu juga harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Misalnya, kita ingin menyajikan data terkait hutan. Ya sudah, kita harus menggunakan warna hijau. Karena apa? Hutan itu identik dengan warna hijau. Jangan sampai kita mau menunjukkan data hutan tetapi menggunakan warna pink. Ya, itu sangat bertolak belakang dengan naluri kita berpikir gitu. Gitu ya. Kemudian pastikan juga bahwa ketika kalian itu menyajikan data, itu tidak menimbulkan keambiguitasan, ya, tidak ambigu dan juga tidak menimbulkan misleading. Artinya itu tidak menyesatkan pembaca, gitu. Misalkan ini ada suatu data yang sekarang diukur itu ada 35%, data 2013 ya, itu diukur adalah 39,6%. Sebenarnya perbedaannya tidak banyak ya, 35 dan 39 itu nggak banyak. Tapi di gambar yang pertama ini, dia kelihatan sangat berbeda jauh. Ya, harusnya kan ya 35 sama 39 itu nggak berbeda jauh gitu. Kira-kira tahu nggak ini harusnya dibuat seperti apa? Ini kenapa dia salah? Cara memperbaikinya seperti apa? Yang sebelah kanan ini sudah betul, yang sebelah kiri ini salah. Kira-kira cara memperbaiki sebelah kiri ini gimana? Supaya jadi sebelah kanan. Dari balok presentasinya itu, Bu. Diapakan? Nah, itu kan tidak sama, tapi hampir sama karena jaraknya tidak jauh. Diapakan kira-kira? Apa sih yang membuat si sebelah kiri ini salah? Balok yang warna abu-abu itu ditambah. Oke. Selain itu? Persenannya dikecilin, Bu. Apa? Persenannya Persenannya diapakan? lebih dipendekin lagi. Jadi gimana? Jadi Itu, Bu. Dari angka yang 0% sama yang minus 34%. Oke, betul ya. Bahwa menggunakan bar chart itu nggak boleh kita memulai dari angka yang bukan 0. Jadi bar chart itu supaya akurat dia harus dimulai dari 0%. Ya, harus dimulai dari 0%. Dengan tingkatan yang rata ya. Misalnya 10%. Ya, 0, 10%, nanti 20%, 30%, 40% sampai 100. Nggak boleh 10%, 20%, 30%, 40%, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus dimulai dari 0% dan kenaikannya itu stabil ya, harus stabil kenaikannya ya. Kalau ini salah karena memang dia dimulainya dari
34%, sehingga seolah-olah terjadi perbedaan data yang begitu jauh. Gitu. Oke, mungkin untuk hari ini materinya kita cukupkan dulu ya. Ada tugas ya. Jadi silahkan untuk mempelajari yang dimaksud dengan tabel frekuensi ya, frekuensi data. Di sini sudah ada cara-caranya ya, bagaimana menentukan range, bagaimana menentukan jumlah kelas, bagaimana menentukan panjang kelas ya. Sebelum kalian memproses ini, silahkan baca terlebih dahulu terkait apa itu yang namanya tabel frekuensi ya. Kemudian nanti silahkan untuk mengerjakan latihan tugas yang ada di PDF ini ya. Nanti dikumpulkan ke ketua kelas, dikumpulkan Excel-nya berupa dikumpulkan berupa Excel, dikumpulkan ke ketua kelasnya memberikan link di drive yang biasanya ya. Maksimalnya adalah hari Minggu jam 5 sore. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Sudah jelas ya? Belum absen. Telat ya? Iya Bu, telat 3 menit. Yakin, 3 menit. Iya, tadi saya masuk 8.13. 8.13? 8.16 Bu. Berarti 6 menit dong. Iya, 6 menit. Oke, yang lain ada yang belum saya absen? Bu izin bertanya. Oke. Oke, Erdina ya belum diabsen. Kemudian siapa lagi yang belum diabsen? Catur. Oke. Bu izin bertanya. Ya, Untuk gimana? pengumpulan drive-nya itu saya membuat folder di link yang sama atau membuat link lagi? Drive link yang sama dengan membuat folder berbeda. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik kalau gitu saya cukupkan ya. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.